Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman dengan NIM 1901 2020 1032. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai UTS Elektronika Telekomunikasi yang diampu oleh Ibu Rusfa STMT. Langsung saja. Nah, di sini yang akan presentasikan yaitu mengenai simulasi rangkaian osilator Colpitts untuk penerapan modulasi amplitudo yang sebelumnya telah diberikan sebuah jurnal di mana terdapat simulasi rangkaian osilator Colpitts yang akan kita presentasikan, akan disimulasikan. Nah, langsung saja sebelum melakukan simulasi, saya akan menjelaskan pengertian rangkaian osilator terlebih dahulu. Osilator adalah suatu rangkaian elektronika yang dapat menghasilkan keluaran atau output berupa sinyal listrik yang berbentuk gelombang ataupun getaran. Gelombang atau getaran yang dihasilkan tersebut maka akan terlihat keluaran gelombang atau getaran secara periodik dan memiliki amplitudo yang konstan. Osilator merupakan generator sinyal sederhana yang mengkonversi suplai tegangan DC-nya ke dalam sinyal output AC yang berulang terus-menerus tanpa sinyal input apapun. Kemudian akan menjelaskan secara singkat mengenai osilator Colpitts, di mana rangkaian osilator Colpitts merupakan osilator yang cukup efektif digunakan sebagai pembangkit gelombang sinus sehingga dapat dimanfaatkan sebagai gelombang pembawa atau carrier. Nah, pada osilator Colpitts itu menggunakan dua buah kapasitor dan sebuah induktor yang disebut juga dengan rangkaian tank atau tank circuit. Nah, fungsi dari kedua kapasitor ini adalah menentukan frekuensi resonansi pada rangkaian osilator Colpitts. Osilator sangat penting dalam aplikasi telekomunikasi dikarenakan ia berfungsi sebagai gelombang pembawa atau carrier. Nah, bila gelombang pembawa frekuensi tidak stabil, maka akan menghasilkan gelombang termodulasi yang tidak optimal. Langsung saja, berikut tampilan gambaran umum rangkaian osilator Colpitts. Bisa kita lihat pada gambar, kita bisa lihat rangkaian tank atau tank circuit. Prinsip kerja rangkaian tank osilator Colpitts itu yang pertama, ketika power supply-nya dinyalakan, kapasitor C1 dan C2 akan mulai mengisi. Nah, ketika C1 dan C2-nya penuh, mereka akan melepaskan muatan melalui induktor atau induktor yang lambangnya L seperti ini. Nah, ketika kapasitor kosong, energi elektrostatis yang tersimpan di kapasitor dipindahkan ke induktor sebagai flux magnetik. Kemudian, induktor mulai melepas muatan dan kapasitor mengisi kembali pengisian energi kapasitor induktor bolak-balik. Maka inilah yang menjadi dasar dari tegangan osilasi. Nah, tegangan yang melewati C2 merupakan kebalikan fasa dari tegangan yang melewati C1. Dan tegangan yang melewati C2 lah yang diumpan balik ke transistor. Sinyal umpan balik pada basis transistor muncul seperti ini. Berikut ini adalah rangkaian tank atau tank circuit. Mungkin sekilas penjelasan tentang rangkaian tank pada osilator Colpitts. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai simulasi rangkaian osilator Colpitts untuk penerapan modulasi amplitudo. Berikut gambar rangkaian simulasi osilator Colpitts yang akan kita simulasikan menggunakan software multisim. Adapun komponen yang kita butuhkan, yang pertama ada power supply plus min, kemudian ada induktor 470 microhenry 1 buah, kapasitor 4 mikrofarad 2 buah, resistor 10 kilo ohm, resistor 3,3 kilo ohm, OP-AMP 741, kemudian osiloskop digital dan frekuensi counter. Sebelum kita melakukan simulasi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi multisim atau software multisim. Nah, berikut tampilan awal sebelum kita buka. Ini setelah kita buka tampilan pada lembar project pengerjaan. Kemudian cara mencari komponen pada multisim. Nah, terlihat kita bisa lihat pada tanda panah. Kita mengklik saja pada tools yang ada di atas yaitu Pledge Search, maka akan keluar tampilan seperti ini.
Nah, di sini kita bisa mencari semua komponen yang akan kita butuhkan. Seperti misalnya kita ingin mencari resistor, kapasitor, dan lainnya, bisa cari di basic, kemudian di search, kemudian di alt program bisa mencari keseluruhan komponen yang kita gunakan. Seperti ini kita menuju ke power source, kita bisa mencari berbagai macam komponen yang kita butuhkan. Kemudian mencari osiloskop dan frekuensi counter pada software multisim. Nah, sebelumnya mungkin kita melihat pada bagian sisi kanan tools yang ada. Ini untuk mencari osilator kita bisa pergi ke bagian tools kiri. Ini osilator dan ini adalah untuk mencari frekuensi counter. Kemudian ketika ingin menjalankan, berikut adalah tampilan menjalankan software dan melihat bentuk gelombang. Kita bisa mengklik tools yang ada di atas yang berwarna hijau segitiga. Maka ketika kita klik, maka muncullah tampilan run akan menampilkan tampilan gelombang pada osiloskop dan pada rangkaian akan berjalan. Kemudian berikut tampilan untuk menampilkan hasil keluaran grafik sinyal menggunakan osiloskop. Nah, ini ketika kita mengklik untuk menampilkan gelombangnya, kita bisa mengklik double osiloskop dan ini mengklik double frekuensi counter. Berikut hasil gelombang yang akan kita tampilkan di simulasi setelah ini. Nah, langsung saja mungkin kita menuju ke software multisim untuk melakukan simulasi. Kita menuju ke mencari software multisim, kita buka. Nah, berikut adalah tampilan awalnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita langsung saja merangkai-rangkaian osilator Colpitts. Yang pertama yang akan kita butuhkan, saya mencari OPAMP 741 di alt program. Saya klik OK. Nah, saya letakkan di sini. Oke, tekan escape. Nah, di sini saya akan membalikkan tampilannya. Kita bisa mengklik kanan, kemudian kita lakukan. Nah, seperti ini tampilan yang saya inginkan. Bebas mau menentukan seperti apa, karena ini mengikutkan gambar simulasi yang akan kita buat atau mempermudah kita saat pengerjaan. Nah, kemudian yang saya butuhkan adalah 2 kapasitor. Akan saya cari pada basic. Di sini kapasitor. Oke, kita gunakan 2. Saya letakkan di sini dan juga saya letakkan di sini. Kemudian kita escape. Nah, untuk memutarnya kita bisa menggunakan klik kanan dan mengklik flip horizontal atau flip vertikal, rotation 90 derajat clockwise atau rotation 90 derajat counter clockwise sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Oke, kemudian saya membutuhkan 1 buah induktor. Saya nyari di basic. Induktor. Oke, untuk membuat rangkaian tanknya. Oke. Kemudian saya membutuhkan power source menggunakan ground. Oke, saya letakkan di sini. Saya letakkan satu lagi di sini.
Oke, kemudian saya hubungkan terlebih dahulu komponen yang sudah tersedia. Untuk rangkaian tanknya saya hubungkan. Nah, menghubungkannya tinggal mengklik pada bagian komponen akan kita hubungkan. Setelah muncul tanda merah, maka berarti komponen menandakan sudah terhubung. Kemudian pada kaki 2 ini kita hubungkan ke rangkaian tangki. Kemudian untuk groundnya kita hubungkan di sini. Baik, setelah itu yang kita butuhkan 2 buah resistor. Saya cari di basic 2 buah resistor. Satu saya letakkan di sini. Oke. Dan satu lagi saya letakkan di sini. Oke. Escape. Yang resistor pertama terhubung dengan kaki 2 OP-AMP 741. Kemudian yang rangkaian resistor 2 juga terhubung. Dan kemudian kaki satu lagi kita hubungkan ke OP-AMP 741 pada kaki 6. Oke. Baik, setelah itu yang saya butuhkan adalah power source. Kita membutuhkan FCC dan FDD. Saya klik FCC terlebih dahulu. Saya letakkan di sini. Oke, kita butuhkan FDD juga. Hubung di kaki 4. Oke. Kita escape. Saya pindahkan tampilannya. Kita hubungkan ke kaki 4. Kemudian pada FCC-nya kita balik dulu. Kita hubungkan sejajarkan ke kaki 7 pada OP-AMP 741. Kemudian yang kita butuhkan komponen yang sudah, rangkaian teksnya sudah. Kita membutuhkan frekuensi counter. Kita klik, kita letakkan di sini. Kemudian pada kaki kita hubungkan dulu kaki 6-nya menuju ke rangkaian tank. Oke, setelah itu kita hubungkan start tadi. Oke, kemudian hubungkan frekuensi counternya ke kaki 6 juga, dan kita menambahkan osiloskop untuk menampilkan gelombangnya. Oke, ini osiloskopnya saya letakkan di sini. Kemudian kita membutuhkan 1 buah ground. Oke. Satu lagi akan kita hubungkan pada kaki 6. Oke. Kita hanya menggunakan terminal pada yang A, yang B tidak. Kemudian rangkaian sudah jadi ini. Kemudian kita ganti kapasitornya sebanyak, kita butuhkan tadi 4 mikrofarad.
Oke, 4 mikrofarad. Kita bisa mengklik double untuk menggantinya. Kemudian induktor itu kita membutuhkan sebesar 470 mikrohenry. Oke. Kemudian resistor yang pertama ini adalah sebanyak 3,3 kilo ohm. Kemudian resistor yang kedua itu sebesar 10 kilo ohm. Oke. Kemudian FCC-nya kita gunakan yang ini 12. Oke. Kemudian ini min 12. Oke. Kita cek kembali apakah kita sudah menggantinya semua dan rangkaian yang kita butuhkan sudah memenuhi rangkaian. Kita lihat pada rangkaian sebelumnya. Kita cek apakah sudah oke. Nah, rangkaian sudah jadi, maka kita akan mensimulasikan tampilan gelombangnya. Kita bisa mengklik run. Nah, untuk menampilkan gelombangnya kita bisa mengklik 2 kali osiloskop. Berikut tampilan hasil gelombang dari rangkaian osiloskop untuk sinyal modulasi amplitudo. Nah, untuk mengatur kerapatan pada tampilan osiloskop digital, kita bisa mengklik di sini. Diff-nya kita ganti bisa dengan 5, kemudian kita bisa mengotak-atik dengan 2, kemudian bisa ganti dengan 1, 500, dan juga 200, 100, dan begitu seterusnya. Kita bisa melihat hasilnya semakin kita mengganti ini hasil kerapatan itu makin tinggi, maka bisa kita lihat pada tampilan 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1. Oke. Ini ada channel A-nya yang kita gunakan. Di sini untuk menampilkan latar putih. Ketika kita menginginkan latar hitam, kita tinggal mengkliknya saja lagi. Nah, kita bisa juga menampilkan frekuensi counter, klik 2 kali. Nah, kita bisa lihat pada frekuensi counter, frekuensi berjalan 5124 kHz. Ini berjalan sesuai dengan tampilan gelombang yang kita berikan. Beginilah hasil tampilannya, bisa kita lihat. Nah, untuk mematikannya kita bisa mengklik stop, dan kita bisa jalani lagi, dan seterusnya juga begitu. Untuk mengganti gelombangnya kita bisa mengklik scale. Ini untuk gelombang yang rapat, yang jarang, makin besar dan makin besar gelombang yang akan ditampilkan. Oke, mungkin sekian simulasi yang dapat saya lakukan. Kita stop dulu, kita silang. Kita bisa lihat tadi hasil simulasi yang saya lakukan. Ini adalah tampilan hasil osiloskopnya, di mana ini terjadi rapat dikarenakan kita men-setel scale-nya dengan besarnya 10 meter per second per div. Nah, ini tampilan kita menyetel scale-nya dengan 200 US per div.
Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai simulasi yang telah saya buat tentang rangkaian Colpitts. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.